speechless banget saya lihatnya. Ibu, keren banget. Itu dua-duanya lulusan luar negeri. Aduh, cita-cita banget itu. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar ya, langsung saja kita sambut Ibu Baby Toilet. Silakan Ibu. Silakan Ibu Baby. Thank you. Selamat pagi. Aduh, saya tuh pengen peluk kalian semua, tapi nggak bisa. Pagi. Sarangiyo. Oke. Teman-teman, sekali lagi saya mau ucapkan thank you dan merasa terhormat sekali. Saya happy sekali bisa ketemu silaturahmi secara virtual. Mungkin tadi kita udah bisa lihat bagaimana jatuh bangun dan perjuangan saya di Prudential. Saya intinya sudah hampir 20 tahun. Maret 16 Maret 2022 nanti saya genap 20 tahun di Prudential. Jadi teman-teman, itulah perjalanan saya di Prudential dan saya happy sampai hari ini. Dan saya bertahan, puji Tuhan, saya sangat menikmatinya. Nah, hari ini saya diundang oleh Bu Endah, bulan lalu dia kontak saya, dan minta tema mengenai fact finding. Awalnya saya agak merasa kok basic ya, tapi saya renungkan ternyata ini memang sesuatu yang sangat-sangat penting dan saya juga setuju kita coba refresh ya, kita hangout bareng-bareng mengenai hal-hal yang basic, tapi kalau kita hayati dan kita renungkan itu sangat-sangat dahsyat gitu. Saya nggak ngajarin ya teman-teman, jadi hari ini saya coba sharing hasil penghayatan saya selama hampir 20 tahun dan juga pengalaman-pengalaman saya yang saya punya mengenai proses fact finding proses ini gitu. Ya, jadi kita santai aja karena nggak ada sesuatu yang baru sebenarnya, cuman kita coba hangout bareng-bareng ya, coba jalan bareng. Gue gimana nih gitu, ada yang mau bertanya nggak? Nanti silakan aja, kita feel free gitu ya. Oke, teman-teman, saya akan share slide saya ya, sebentar. Ini emak-emak rada gaptek jadinya, sebentar. Bibi 20 tahun nggak berubah ya. Biasa. Bibi 20 tahun yang lalu nggak berubah, masih tambah kamu juga nggak berubah sekarang. Oke. Kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Nah, oke, saya slide pertama ini saya rasa mungkin semua kita leader maupun agent saya rasa udah katam ya, udah hafal ya proses yang kita lalui gitu ya, mulai dari proses 1 sampai 7 itu mestinya satu-satu kita udah belajar di setiap training ya. Prospek itu gimana, kontak orang gimana, terus coba untuk qualify prospek kita, nurture ya, terus make an offer ya, presentation, terus handling objection sampailah closing. Nah, itu kan kita udah belajar mengenai sales cycle ini. Cuman pertanyaan saya mau tanya nih ke teman-teman, nanti coba di chat aja ya. Nah, kalau kita ngomong approach dan fact finding proses itu ada di mana gitu? Di proses yang nomor 1, 2, 3 atau yang mana gitu? Coba deh teman-teman coba jawab pertanyaan saya ini gitu. Nggak usah takut gitu ya. Kita coba santai aja. Nggak ada salah, nggak ada benar. Kita sama-sama hangout nih. Ayo silakan teman-teman. Silakan. Oke. Proses 2, 3, 4. 3, 2. Oke. Ada lagi? 3. Oke. Oke, 3. Banyak 3 ya. Oke. Yes, silakan. Kalau ada yang masih mau, silakan. Yes. 3, 3, 2. Oke. Oke. Thank you teman-teman responnya. Oke. Nah, teman-teman,
Ini hasil penghayatan. Sekali lagi hasil penghayatan, tapi nanti kita bisa dalami ya. This is right or not right, atau ini bagus atau nggak bagus, itu Anda yang memutuskan. Nah, tapi sekali lagi, saya mau bilang bahwa dulu, waktu saya jadi agen pertama kali, begitu melihat cell cycle ini, saya juga berpikir yang sama. Yang namanya fact finding atau approach itu hanya terjadi di proses 1, 2, dan 3. Tadi seperti teman-teman banyak yang sudah respon, itu adalah di 1, 2, dan 3. Benar ya? Nah, tapi dalam perjalanan saya selama hampir 20 tahun ini, saya tuh berpikir dan saya mengalaminya dan saya aplikasikan fact finding proses itu adalah sesuatu proses yang selalu ada di dalam cell cycle ini. Jadi bisa juga terjadi di proses 6, bisa juga di proses 5. Jadi dalam cycle ini kita tidak pernah stop, tidak pernah berhenti kita melakukan fact finding itu. Ya, jadi fact finding itu adalah satu proses yang terus kita mesti alert gitu, yang kita mesti selalu sadar gitu ya, aware gitu ya. Kita nggak boleh pernah berhenti. Kenapa? Nanti kita tujuannya kita mesti tahu ya. Kenapa gitu? Jadi tapi kita mesti tahu juga kenapa nggak berhenti selalu ada di setiap step ini gitu, di setiap cycle ini. Jadi nggak pernah, artinya kalau kita udah melakukan satu transaction atau satu cycle, udah sampai qualify customer, oh nih kayaknya udah bener nih, udah paling oke nih, ya ini yang paling berkualitas bobotnya yang saya kenal, saya tahu orang ini. Terus artinya fact finding itu berhenti, enggak begitu, tetap harus berjalan gitu ya. Untuk masuk ke step berikutnya tetap jalan. Begitu udah closing, tetap masih jalan gitu. Jadi enggak pernah proses itu berhenti, tetap harus setiap saat kita sadar bahwa fact finding itu harus kita lakukan. Why? Nanti kita jawab. Oke, teman-teman sampai sini ya. Ini slide pertama. Saya mau kasih awareness mengenai apa yang saya hayati gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya kasih gambar ini untuk memvisualisasikan apa yang dimaksud dengan fact finding gitu. Ya, dengan kata gampangnya pokoknya apa sih yang dimaksud dengan fact finding gitu. Bahasa gampangnya tuh ngapain gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita melakukan investigasi. Investigasinya ya nggak kayak CIA ya atau kayak Intel gitu ya, enggak gitu ya. Malam-malam terus ada yang telepon pura-pura bikin apa gitu ya, enggak gitu ya. Tapi investigasi bahwa kita kayak mirroring gitu. Kalau jadi dia kayak apa gitu ya. Terus kita cari tahu dia sebenarnya orangnya gimana, karakternya, pekerjaannya kayak apa gitu ya, terus kehidupan rumah tangganya gimana, ekonominya seperti apa, terus anak-anaknya umur berapa, sekolah di mana gitu ya, itu investigasi. Terus kita research gitu ya, kecil-kecilan lah ya. Terus artinya research tuh gini, kita tuh harus melakukan kalau research tuh kan kayak kita menyelidiki gitu ya, kita coba untuk membanding-bandingkan juga gitu. Oh kalau misalnya si A tinggal di daerah misalnya Tangerang gitu ya, apakah sama kalau dengan si B yang tinggalnya di di Bekasi gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh kita harus bandingkan. Nah kalau orang misalnya anaknya sekolah di SPH, apakah dia benar-benar orang yang memang dianggap mampu gitu? Apakah dia memang seorang yang memang secara ekonomi itu udah high end gitu ya, udah pokoknya yang paling atas gitu. Nah itu kita research gitu. Ternyata belum tentu gitu. Yang namanya orang sekolah di SPH artinya orang tuanya punya duit, belum tentu gitu. Nah hal-hal seperti itu kita mesti dalami gitu. Ya terus kemudian kita mesti examination. Artinya examination gini. Jangan apa yang kita pikir atau yang kita assume mengenai prospek kita itu udah dianggap benar gitu. Kita harus examine gitu. Jadi artinya kita mesti tes uji ulang gitu. Benar nggak nih yang saya pikir gitu? Dengan apa? Dengan data misalnya.
Misalnya kita pikir, oh orang kalau yang tinggalnya di Menteng, pasti sih income-nya udah pasti 500 juta sebulan, misalnya begitu. Ya, bayar pajak rumahnya aja setahun udah berapa. Belum lagi living cost tinggal di situ udah berapa gitu. Gaya hidupnya seperti apa. Nah, tapi pada saat kita terima rekening korannya misalnya, pada saat dia mau buat polis, kita mesti tes gitu. Kita mesti uji ulang gitu. Benar nggak yang saya pikir itu si orang ini itu tuh sama gitu dengan yang saya pikir gitu. Nah, itu akan ke-reflect gitu dengan data-data itu. Benar nggak dia punya aset banyak? Aset bentuknya rumah misalnya. Sertifikatnya ada nggak dia bisa kasih lihat ke saya gitu. Dan juga apa yang dia ngomong, itu benar nggak sih dengan kenyataannya. Nah, hal-hal itu kita mesti tes gitu ya. Terus kita juga mesti probing gitu. Probing artinya gini, probing itu kan kita bertanya, bukan artinya kita bertanya doyan nanya gitu ya, mau cari tahu gitu, enggak gitu. Tapi kita bertanya untuk mengkonfirm ya. Kita ya tekniknya banyak macam, ada yang dengan tanyanya apa ada 5W 1H ya, kalau teman-teman pernah sekolah kelas bahasa Indonesia tuh kan dulu kan kita diajarin ya untuk cara bertanya terbuka gitu ya. Nah, itu bisa dipakai gitu. What, why, how-nya, terus where-nya. Nah, itu sebenarnya teknik-teknik yang kita lakukan di dalam fact finding. Nah, kenapa kita mesti melakukan hal ini gitu dalam proses sales cycle kita ini? Nah, tapi balik lagi ya, sales cycle yang kita lakukan ini itu bukan hanya di step-step awal, tapi sepanjang selama kita masih melakukan sales, selama kita masih melakukan recruiting itu kan sebenarnya juga sales, cuman kan bukan jual produk ya, tapi kita jual bisnis ya. Nah, itu tetap kita harus lakukan ini gitu. Jadi selama bisnis itu masih hidup ya, relasi masih ada gitu ya dengan nasabah, itu tetap harus kita lakukan fact finding. Nah, teman-teman sampai sini ya. Jadi saya mau menjelaskan bahwa inilah yang kita lakukan untuk proses fact finding ya, proses-proses detailnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita mesti melakukan apa yang namanya fact finding ini gitu. Nah, saya hanya pikir 3 ini yang paling penting gitu ya dalam fact finding proses. Nanti teman-teman juga boleh nambahin gitu ya. Tapi kalau saya lihat 3 ini yang benar-benar harus kita tahu gitu. Kalau kita lakukan fact finding, sebenarnya objektifnya ini gitu. Nah, yang pertama adalah building rapport. Building rapport tuh artinya ginilah, gampangnya membangun kepercayaan gitu. Nah, jadi membangun kepercayaan ini itu tujuan utamanya kalau kita melakukan fact finding. Nah, bisa bayangkan teman-teman kalau kita hanya building rapport ini hanya dilakukan di step 3 ini. Artinya cuma waktu yang singkat dan selesai di situ. Itu kalau menurut saya masih belum apa-apa gitu. Masih banyak sekali yang kita bisa gali gitu. Nah, karena building rapport ini ujung-ujungnya adalah customer tuh sangat percaya sama kita gitu. Tingkat kepercayaannya tuh udah besar lah istilahnya. Pokoknya kalau mau apa-apa udah percayanya sama kita gitu. Nah, saya mungkin kasih contoh ya. Bagaimana saya building rapport yang terakhir-terakhir ini, yang kasus-kasus saya punya ya. Jadi teman-teman bisa nanti refleksikan dengan case-case teman juga ya. Nah, saya building rapport ini, saya pernah punya case yang baru tahun ini nih, saya ingat. Itu saya melakukan kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, saya dapat nasabah ini itu saya nggak kenal. Jadi bayangkan, jadi artinya situasinya lagi dalam pandemi ya, karena tahun ini gitu, closingnya baru tahun ini. Tapi saya juga dikenalinnya dalam pandemi tahun lalu gitu, melalui
saya cuma dikasih data gitu. Jadi prospek ini adalah berupa data. Tolong kok kontak orang ini, dia lagi cari asuransi gitu. Cuman begitu aja. Asuransi apa nggak tahu deh, kamu kontak sendiri. Nah, yang ngasih kontak saya itu adalah nasabah saya sendiri gitu. Nah, dia temannya gitu ya. Nah, jadi saya tak tektok nggak jarang ketemu, dia nggak mau ditemui, dan beberapa kali hanya ketemu di Zoom gitu. Nah, dari pertemuan beberapa kali di Zoom, saya lihat orang ini masih belum tahu maunya apa gitu. Sebentar dia mau asuransi jiwa, sebentar dia mau asuransi kesehatan gitu ya. Terus ntar dia bilang mau buat suaminya, tapi ntar dia bingung buat istri, buat dia sendiri gitu. Nah, jadi di situ saya melakukan fact finding gitu ya. Saya dalam melakukan fact finding yang paling penting tuh saya tuh mesti tahu dulu dia orangnya seperti apa gitu. Saya nggak mau nawarin apa-apa gitu. Nah, teman-teman, satu catatan sebelum saya masuk ke case ini, saya mau bilang juga dalam building rapport ini untuk bisa membuat kita mempunyai skill untuk bisa melakukan fact finding yang benar supaya mendapatkan kepercayaan yang baik, itu harus dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi saya mau bilang untuk fact finding ini itu memang hal yang basic, tapi hal yang basic ini harus dimulai dari diri sendiri. Maksudnya begini, kalau kita mau melakukan yang tadi investigasi, research, mau probing, mau examinated gitu ya, tapi kita nggak mulai dari diri kita sendiri, itu menurut saya kita nggak akan bisa melakukan untuk orang lain gitu. Jadi kita harus lakukan dulu untuk diri kita sendiri gitu, baru kita bisa lakukan untuk orang lain. Maksudnya begini teman-teman, pada saat kita masuk di bisnis ini, itu kita mesti tahu dulu purpose-nya gitu. Nah, karena saya mau bilang, kalau kita nggak tahu purpose kita di bisnis ini, dan kita nggak tahu apa diri kita nggak akan bisa lakukan itu untuk orang lain gitu. Jadi kita mesti dalami nih, kita mesti riset sama diri kita mesti examinated, kita mesti investigate. Ngapain ya gue di sini ya? Nah, gue mau jualan ke orang lain, ngapain ya gitu. Karena kalau kita jelas kita melakukan fact finding terhadap diri kita dan kita menemukan purpose kita melakukan pekerjaan ini maupun fact finding ini tuh beda geraknya. Sikap kita pun juga jadi beda. Bukan hanya kita mikirin goals, oh gue harus Star Club tahun ini, oh gue harus PCC, gue harus jadi AD, gue harus jadi AD gitu, nggak begitu gitu. Itu yes gitu. Tapi di atas itu semua itu ada purpose. Kenapa Anda harus promosi? Kenapa Anda harus Star Club gitu? Nah, itulah yang membuat gerak Anda tuh jadi beda gitu, dan akan mendalami customer Anda itu juga jadi beda gitu pada saat melakukan fact finding. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya mengenai diri saya. Ini agak lama saya dulu melakukan fact finding gitu untuk diri saya gitu. Tapi kalau enggak, saya akan selalu gusar dan saya mungkin enggak akan bertahan 20 tahun di Prudential gitu. Saya mungkin sebentar hilang gitu. Nah, ini yang membuat saya yakin gitu bahwa fact finding ini harus selalu dilakukan dan selalu harus dievaluasi. Kayak tahun ini aja saya melakukan fact finding cukup dalam untuk diri saya sendiri gitu. Apakah saya masih happy di bisnis ini gitu? Apakah saya masih bisa menikmati gitu? Nah, itu harus bisa dijawab teman-teman. Nah, awalnya dulu saya di Prudential itu saya kan udah 17 tahun di dunia profesional ya, seperti tadi teman lihat ya di sandepan saya. Terus saya langsung pindah gitu ke sini. Nah, itu sesuatu yang besar, keputusan besar, dan saya harus melakukan investigasi untuk diri saya. Why? Gitu. Saya mau melakukan ini gitu. Dan apa purpose-nya gitu.
Nah, waktu itu saya jawab akhirnya, dan sampai hari ini menurut saya purpose saya masih sama gitu. Yang saya inginkan adalah waktu dalam hidup saya yang saya nggak pernah bisa nikmati dulu di dunia profesional, dan saya kepingin waktu yang Tuhan berikan, ya, itu saya bisa nikmati hikmat dan nikmatnya gitu, bersama keluarga, bersama teman-teman di sini gitu. Dan saya kepingin gitu hidup seperti itu, saya kepingin balance gitu ya, dan saya bisa merasakan apa yang waktu yang Tuhan udah berikan gitu. Nah, saya rasa itu kejawab banget di Prudential gitu. Dan pada saat saya tahu itu purpose saya di situ, saya tuh langsung udah enak gitu melakukannya. Begitu juga dalam melakukan fact finding untuk nasabah gitu, karena saya udah melakukan diri saya untuk diri saya gitu, fact finding untuk diri saya udah kejawab. Nah, begitu pada saat saya menghadapi nasabah dan saya melakukan fact finding, saya akan lakukan yang sama gitu. Saya kepengen tahu dulu purpose dia tuh apa gitu. Purpose dalam cari asuransi itu untuk apa gitu loh. Dia harus bisa jawab, dan saya baru bisa memberikan solusinya gitu. Nggak bisa cuman apa yang kepikiran terus langsung kita sambut gitu, enggak gitu. Jadi, nah balik lagi ke nasabah itu yang tadi contoh ya, saya nggak bisa lihat dia maunya apa gitu. Nah, saya biarkan, terus saya hanya jaga relasi aja. Saya nggak melakukan push selling. Saya bilang, Ibu apa kabar gitu ya. Terus gimana, sehat gitu. Nah, jadi hubungan itu tetap ada ya. Dan saya selalu update bahwa Prudential punya investasi begini ya terakhir. Jadi setiap kali ada dari e-spring itu saya kasih, karena dia adalah seorang direktur keuangan gitu. Jadi saya pikir dia senang dengan data itu. Nah, ini contoh yang saya bilang namanya examinated. Ya. Jadi orang itu direktur keuangan. Saya berpikir pasti senang nih sama data-data ini. Karena orang itu menurut saya, kalau seorang direktur keuangan, saya berpikir lagi bahwa dia adalah orang yang detail ya, dan dia senang data gitu. Nah, jadi saya pakai gitu asumsi saya, orang seperti itu, terus saya examine, ternyata benar gitu. Dia senang dia. Terus setiap kali saya ada ular, mengenai ular unit link report itu juga saya berikan. Nah, di situ dia mulai, oh begini ya, baby, Prudential gitu kinerjanya. Iya, Ibu bisa lihat lagi website mengenai kita gitu. Nah, dia lama-lama udah tereducate tuh, ngerti Prudential. Dan terakhir tahun ini dia bilang, saya mantep deh baby, saya kepengennya asuransi kesehatan yang kartu hitam itu, dia bilang gitu. Karena saya sering update juga melalui website ya mengenai COVID ya, terus mengenai kita punya PPH Plus ya. Nah, jadi akhirnya dia mantep. Terus saya baru bilang, Ibu, kalau saya lihat kebutuhan Ibu, memang benar adanya Ibu harus first step untuk masuk ke proteksi itu adalah kesehatan dulu gitu. Karena saya lihat dia itu memang adalah seorang direktur, udah di cover semua dia punya asuransi kesehatan, tapi dia belum punya asuransi kesehatan sendiri. Jadi kalau dia pensiun nih, dia sementara udah masuk posisi pensiun juga usianya, dia pasti telat gitu saya pikir. Dan juga anaknya udah kuliah, udah kerja gitu. Dan menurut saya udah nggak perlu untuk UP dulu sementara, karena saya lihat dia sangat perlu untuk justru menutupi kebolongannya ini adalah kesehatan. Nah, jadi pada saat saya bilang mengenai financial planning buat dia, itu dia setuju.
Nah, jadi teman-teman saya mau kasih tahu untuk building rapport ini itu mungkin bisa cepat, mungkin juga bisa lama gitu. Tapi menurut saya building rapport ini untuk mencapai satu kepercayaan setiap orang itu pasti perlu waktu. Itu yang mesti Anda ketahui dan harus perlu proses. Nah, prosesnya seperti apa? Itu Anda setiap orang beda gitu. Karena yang kita hadapi adalah orang-orangnya kan beda-beda karakternya ya. Nah, kalau ada orang yang saya tuh sangat menguasai karakter dari personality plus. Teman-teman boleh silakan nanti baca personality plus boleh juga mengenai DISC, jadi macam-macam profil orang ya. Nah, itu penting gitu. Nah, kalau personality plus kan ada sanguin, ya kan? Terus ada apa namanya? Thinker, ya kan? Ada melankolis. Nah, itu kita pelajari sebenarnya orang yang kita hadapi itu seperti apa sih gitu. Nah, itu membantu sekali di dalam proses building rapport ini, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa tahu nih orang yang kita hadapi seperti apa. Kalau orang sanguin itu tuh dia orangnya seneng apa ya, ngobrol ya, seneng sosial ya. Nah, kita sebenarnya bisa dengan duduk diam dengerin dia udah merasa dekat gitu dengan kita. Nah, kalau ada orang yang namanya sifatnya koleris, itu tuh dia kan bosi ya. Jadinya kita senang diapresiasi gitu, harus sering dipuji gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu sangat membantu tuh untuk menambah kedekatan sebelum dia percaya ya, benar-benar percaya sama kita. Nah, selain itu adalah teman-teman di sini kita juga harus bisa mendengarkan. Nah, dalam building rapport ini kadang-kadang kita suka kepleset, kita tuh lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Nah, mendengarkan itu juga menurut saya nggak gampang ya, karena mendengarkan itu sesuatu skill ya menurut saya yang kita harus sikapi benar-benar gitu, bahwa ini sangat penting di dalam proses membangun kepercayaan. Nah, contoh bagaimana saya coba untuk mendengarkan, ini baru aja ada kejadian nih. Jadi nasabah saya itu satu keluarga ini udah punya polis di saya. Nah, kemudian satu hari dia kontak, dia bilang, "Baby, saya mau tambahin untuk anak-anak saya UP, terus juga dengan istri saya punya PPH plus, tolong diprolong sampai 99." Padahal polisnya itu udah sampai 85. Terus saya bilang, "Kenapa, Pak, nambah?" Iya, dia bilang soalnya polis anak-anak saya di penin, dia bilang mau saya matiin gitu. Kemudian saya mau masuk aja ke tempat kamu gitu. Loh, saya bilang kenapa Pak dimatikan gitu. Terus, nah ini saya melakukan fact finding nih dengan probing ya teman-teman ya. Saya investigate juga, jadi semuanya tuh saya lakukan. Jadi saya bilang, loh kenapa Pak dimatikan? Boleh saya lihat dulu polisnya gitu. Dia bilang singkat kata, dia bilang, "Baby, agen saya meninggal." Dia bilang, "Agen saya meninggal, di mana itu sebenarnya keponakan saya," dia bilang gitu. Terus dia bilang, "Setelah meninggal menurut saya nggak mau lanjutkan di sana, saya mau pindah aja ke kamu," dia bilang gitu. "Karena saya tahu pasti kalau di kamu pasti nanti diurusin," dia bilang, "kalau di sana nggak ada keponakan saya lagi gimana," gitu. Terus, oke, saya bilang, "Saya lihat dulu ya polisnya," gitu. Nah, pas saya lihat ternyata tuh produknya adalah unit link dan baru berjalan sekitar belum sampai setahun. Saya rasa mungkin sekitar 6 bulan ke atas gitu. Nah, terus saya jelaskan gitu. Saya bilang, "Pak, ini Bapak satu rugi kalau pindah gitu. Kedua karena ini belum bisa masuk cuti premi gitu. Jadi kalau polisnya dimatikan menurut saya rugi gitu. Terus boleh saya tahu Pak, agennya itu aktif nggak sekarang yang menggantikan keponakan Bapak?"
oh suaminya sendiri gitu, dia bilang gitu. Loh, berarti kan masih saudara Bapak? Iya, masih ipar, jadi ipar keponakan ya, jadi bilangnya apa ya, suami keponakannya lah gitu. Loh Pak, saya bilang jangan ditutup dong Pak, kan kesian gitu, baru aja istrinya meninggal, sementara suaminya kan pasti perlu gitu. Iya sih, dia bilang saya kesian gitu. Sebenarnya saya tuh saya mau nolong dia aja gitu. Artinya gini, saya mau nolong dia bukan dalam arti bisnis ini, tapi saya benar-benar saya take care keluarga itu tetap, tapi untuk polis ini saya tetap mau pindahkan, dia bilang gitu. Terus saya bilang, tapi sebenarnya saya sayang banget sama keponakan saya dan suaminya, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, Pak, saya advice jangan tutup. Saya bilang kasih kesempatan gitu. Kasih kesempatan untuk suami keponakan Bapak untuk belajar. Karena biar bagaimanapun pasti dia ingin gitu, Bapak tetap loyal gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, saya tetap akan bantu gitu. Artinya walaupun itu di company lain, tapi saya tahu produk ini gitu. Jadi artinya kalau Bapak perlu tanya atau apa, nggak apa-apa gitu, saya akan bantu gitu. Nah, di situ teman-teman, itu adalah contoh building rapport. Jadi artinya yang namanya fact finding, itu belum tentu endingnya tuh untuk sales juga gitu. Belum tentu harus closing, tapi dia harus percaya ini teman-teman. Tingkat kepercayaannya dia percaya, oh si baby ini kalau jualan ternyata dia nggak jualan gitu. Dia tuh ngertiin gua banget gitu. Gua nih kebebanan masalah ini, takut polisnya nggak ada yang take care, tapi kok dia bisa kasih solusi gitu. Satu, gua nggak rugi. Kedua, tetap gua nggak worry kalau ada apa-apa akan tetap dibantu. Dan dia juga merasa nggak guilty feeling sama keponakannya gitu. Nah itu tuh menurut saya itu yang building rapport yang baru saja saya lakukan untuk nasabah saya. Saya kalau dipikir saya kehilangan bisnis nggak? Kalau dari sisi uang yes, dari sisi money ya, tapi saya nggak mau itu gitu. Saya kepengen dia percaya sama saya gitu, bahwa hubungan saya sama dia tuh bukan bisnis bahwa saya harus ada komisi, saya harus jualan, enggak gitu. Tapi dia harus percaya gitu. Saya kepingin seperti itu gitu. Dan fine gitu. Yang penting dia makin percaya sama saya gitu. Nah, teman-teman ini baru objektif yang pertama. Mudah-mudahan dengan 2 contoh yang tadi udah cukup jelas ya. Nah, yang kedua adalah customer needs. Objektifnya adalah untuk mendapatkan kebutuhan teman-teman. Nah, kebutuhan ini bisa langsung dari dia ngomong, kita tinggal examinated tadi, ya, kita bisa cek lagi, benar nggak kebutuhannya itu, atau kita harus create gitu. Kita harus create gitu. Nah ya, contoh nih teman-teman, saya pernah punya case ya, bagaimana saya meng-create needs nasabah. Dulu ini cerita nasabah saya tahun 2002 punya customer. Sampai hari ini masih, dulu dia beli 6 polis di saya pertama kali ya. 6 polis, saya mau cerita 6 polis yang pertama ini kejadiannya bagaimana saya meng-create needs beliau. Nah, waktu itu saya kenal itu nasabah limpahan sebenarnya. Nah, waktu itu dia komplain, dia nggak ngerti apa yang dia beli gitu. Nah, waktu itu dia beli tahun 2000 itu polis tradisional gitu. Nah, waktu dia beli dia nggak ngerti sama sekali. Dia bilang sementara agennya udah hilang dan dilimpahkan ke saya. Nah, saat saya ketemu dengan beliau, dia marah setengah mati. Pokoknya pengen tutup gitu. Saya bilang, Pak, Bapak nggak harus tutup gitu, kan udah ada saya gitu. Nah, terus saya jelaskan produknya.
saya bilang, Pak, ini pokoknya Bapak udah nggak perlu bayar lagi, tetap hidup gitu. Pokoknya diemin aja, ini pokoknya nggak ada masalah gitu. Nah, jadi terus akhirnya dia bisa tenang. Nah, saya handle dia, saya building rapport, ya. Jadi yang penting dia percaya ada yang handle gitu. Saya kasih kontaknya, saya selalu update gitu ya. Pokoknya kalau dia dapat bonus reversionary, dulu kan produk-produk tradisional itu kan ada bonusnya ya tiap tahun. Nah, saya selalu update gitu. Nah, terus dari building rapport ini saya lihat, wah orang ini kecil sekali gitu. Yang dia beli itu nggak ada artinya dibandingkan dengan dia punya income gitu ya. Saya lihat orang ini secara ekonomi oke banget, pekerjaannya oke, anaknya 4, istrinya ibu rumah tangga biasa. Nah, ini hasil dari building rapport ya teman-teman. Terus saya selama kenal di tahun 2002 itu, selama setahun saya udah ada lihat rumahnya ada berapa biji gitu. Dia setiap kali ketemuin di sana di sini gitu. Nah, itu saya nggak jualan gitu. Saya asal tak kenal aja gitu. Nah, terus saya lihat orang ini sangat pengen tampil jago gitu. Pokoknya pendapat dia harus diakui gitu. Orangnya seperti itu. Saya catat aja itu sebagai building rapport saya gitu. Pokoknya oke, Bapak ini berarti suka sekali, dia memang ide-idenya, pendapatnya tuh diakui. Nah, terus saya datang waktu itu saya Natal ya, saya datang terus saya bilang Pak, Bapak tahu nggak kalau di luar negeri itu, saya bilang customer asuransi itu tuh bisa dapat UP gede itu karena Bapak punya aset loh gitu. Bagaimana tuh caranya gitu? Ya saya bilang, nah artinya kalau Bapak punya rekening di bank gitu di luar negeri itu Bapak otomatis langsung didatengin sama mereka dan bisa dapat mirroring sama dengan aset Bapak bahkan berkali-kali lipat gitu, saya bilang gitu. Oh ya, dia bilang. Nah, akhirnya dia cerita bahwa di Singapura dia punya account officer memang menawarkan. Nah, saya bilang benar kan Pak gitu. Nah, Bapak kenapa nggak coba di sini gitu? Emang bisa gitu? Bisa, saya bilang. Terus maksudnya ya dengan saya gitu ya. Nah, jadi saya tawarkan gitu. Waktu itu saya bilang, Pak, kalau selevel Bapak gitu ya, asuransi Bapak yang di sini itu nggak ada artinya gitu. Nah, waktu itu saya bilang, Bapak kan punya aset, saya udah tahu tuh kurang lebih dia punya aset berapa. Jadi saya tinggal sebut misalnya 100 gitu. Bapak kan punya aset 100. Ya, Bapak punya income kurang lebih misalnya katakanlah 10. Bapak harus punya paling enggak 10 kali 10 gitu. Nah, kalau punya aset Bapak harus kalikan 6 gitu. Jadi saya bilang, oh segitu, iya saya bilang, Pak tujuannya bukan apa-apa, saya bilang, Bapak tuh create aset baru gitu. Jadi Bapak memang udah hebat, ya Bapak udah punya semuanya ini, tapi Bapak akan lebih create aset dengan gampang gitu, nggak usah pakai beli-beli lagi, Bapak dengan aset yang ada, dengan uang yang ada, Bapak bisa dapat lagi gitu. Dan bayarnya nggak besar lagi dibandingin Bapak keluar uang gitu. Nah, jadi dengan building rapport yang udah saya lakukan kurang lebih setahun gitu, saya bisa create needs gitu. Nah, sekarang teman-teman nasabah ini akhirnya dari 2 polis yang dia punya, langsung dia beli 6. Waktu itu saya tawarkan langsung UP-nya dolar. Waktu itu Prudential masih punya ya PAA dolar. Nah, saya paling senang tuh kalau ketemu orang duitnya lumayan, nah jualnya dolar deh gitu. Dan sampai hari ini dia nggak nyesel punya UP dolar itu ya. Nah, bayangkan dolar masih dari 2.500 zaman itu kayaknya. Sekarang udah jadi berapa teman-teman? 14.000. Bayangin asetnya berkali-kali lipat. Nah, jadi
teman-teman seperti itu. Kita bisa create needs. Nah, sekarang nasabah ini udah ada 22 polis di saya. Nah, jadi itu yang saya bilang, kita bisa create lagi gitu. Dan dari uang yang dari UP dolarnya itu kan ada nilai tunainya. Nilai tunainya tuh bisa beli lagi, polis lagi, beli polis lagi gitu. Karena nilai tunainya tuh kalau Anda teman-teman perhatikan ya, nilai tunai di dolar punya PAA itu rata-rata pengembangannya bagus sekali nilai tunainya. Nah, sehingga itu tuh bisa buat beli polis lagi, bisa beli polis lagi teman-teman. Nah, itu salah satu bagaimana kita melakukan create needs ini. Dan yang objektif yang terakhir ini adalah advokat customer. Kita menginginkan pada akhirnya dengan sikap kita, dengan tingkah laku kita melakukan fact finding secara terus menerus ini ya, nasabah tuh makin lama makin percaya, akhirnya dia menjadi customer yang loyal gitu, yang advokat gitu ya. Advokat tuh artinya gini, kita nggak usah promosiin kita kayak apa deh, dia yang promosiin sendiri gitu. Kayak contohnya tadi yang saya cerita, saya dapat customer yang setahun saya building rapport itu juga dari customer saya gitu. Dia yang secara otomatis memberikan saya referral gitu. Nah, itu tuh advokat gitu. Dan setiap kali juga orang udah nggak mikir lagi mau nyari asuransi kemana-mana, ya nyarinya ke kita dulu gitu. Nah, kayak contohnya tadi yang Pak Anton itu yang keponakannya meninggal, dia tuh nggak kepikir kemana-mana, mikirnya ya ke saya gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh bagaimana nasabah itu sudah menjadi advokat buat kita gitu ya. Jadi benar-benar advokat customer. Nah, 3 ini teman-teman objektif kita kalau kita bisa melakukan fact finding. Nah, ini catatan aja. Waktu kita apakah sudah masih ya? Oke, teman-teman. Masih Bu, masih silakan ya? lanjut Oke. ya 15 Kasih menit tahu ke ya depan. kalau udah mulai Baik, ya. 15 menit ke depan Bu Oke. sampai 20 ke depan supaya nanti masih ada sesi tanya jawab. Ya. Oke. Sip. Oke, nah ini catatan nih teman-teman. Nah, ini yang saya selalu yakinkan gitu. Kalau kita melakukan fact finding itu artinya kita melakukan fondasi buat bisnis kita gitu. Nah, kalau kita melakukan fact finding yang benar, itu udah pasti quality bisnis kita bagus. Pasti fondasi bisnis kita bagus gitu. Nah, teman-teman puji Tuhan ya, saya 20 tahun di Prudential, saya punya persistensi itu 80 sampai 90%. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, kadang-kadang ada 80 tapi besok tahun depan naik lagi 90 gitu ya. Nah, jadi saya merasa kalau saya melakukan fact finding tidak baik, udah pasti persistensi kita, renewal bisnis kita itu pasti jelek. Dan kita akan capek gitu. Nah, itu yang kita harus camkan. Jadi fact finding itu harus menjadi fondasi dari bisnis kita. Jadi penting banget menurut saya fact finding ini kita harus kuasai. Nah, kuasainya itu mau nggak mau harus dimulai dari diri kita sendiri yang tadi saya bilang gitu. Nah, kalau kita bisa menjawab diri kita, udah pasti kita bisa menjawab nasabah. Udah pasti kita bisa melakukan fact finding untuk nasabah kita juga. Nah, yang kedua menurut saya catatan yang perlu kita tahu di dalam fact finding proses ini adalah kita harus melihat ada growth gitu. Ya, ada satu pertumbuhan gitu, ya, growing gitu. Keep growing gitu ya. Jadi selalu tumbuh gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita melakukan sales terus ya udah pokoknya saya tahu dia udah closing, ya udah gitu. Terus saya nggak melakukan relationship lebih dalam, saya nggak mau tahu situasi dia sekarang ini kondisinya kayak apa gitu. Nah, itu menurut saya kita nggak grow gitu. Nah, saya kasih contoh ya.
Saya punya customer itu suami udah masuk sama saya, suami istri, anak semua udah masuk. Tiba-tiba suaminya itu ditahan sama KPK. Nah, jadi dalam perjalanan sekarang suaminya sedang tidak bersama-sama dengan keluarga ini gitu. Nah, pada saat situasi yang sulit ini terjadi gitu, apa yang saya bisa perbuat gitu? Saya harus punya dalam fact finding ini, bukan artinya saya harus jualan ya. Nah, ini yang saya bilang ya, dalam proses udah jadi nasabah, kita udah closing di sini, kita tetap harus mengikuti situasi customer kita ini. Gimana supaya hubungan saya ini makin lebih baik? Bagaimana supaya nasabah tuh makin percaya sama saya gitu. Saya pada saat dengar situasi seperti itu, saya datangi ke rumahnya gitu. Sebelum dia dibawa KPK itu saya minta waktu gitu. Saya cuman bilang nggak usah khawatir, anak dan istri kamu itu kalau ada apa-apa kontak saya gitu. Saya hanya mau menyampaikan itu gitu. Saya bilang, dan boleh nggak saya sarankan semua pemegang polis dipindahkan dulu ke istri gitu. Jadi dalam 1 hari itu saya hanya mau kasih tahu dia, lo nggak usah takut, semua will be okay, dan pemegang polis dipindahkan. Karena kalau ada apa-apa, kalau di dalam tahanan bagaimana? Saya kan bingung. Belum ada keputusan dari pengadilan berapa lama dia ditahan gitu ya. Jadi saya pikir saya harus tampil di sini menunjukkan bahwa saya itu bisa menjadi partner yang baik gitu di dalam kehidupan dia usaha ini gitu. Nah, itu yang saya mau tunjukin bahwa harus ada growth gitu. Ya. Dan syukur pada saat dia udah ditahan sekarang, bentar lagi dia akan bebas. Nah, dalam masa tahanan itu dia masuk keluar rumah sakit terus loh. Nah, untungnya udah pindah pemegang polis, jadi istrinya bisa handle dan juga tahu gitu, oh suami gue lagi ini gitu. Dan saya pun juga bisa membantu untuk melihat situasinya gitu, mengikuti gitu. Dan dalam masa-masa suaminya nggak ada di rumah, itu saya suka datang, kadang-kadang saya kirimin keripik, keju gitu, karena saya tahu anaknya tuh doyan keju, sampai istrinya bilang, aduh nggak ada orang lain yang dalam situasi kayak gini, teman semua pada kabur, cuman kamu doang katanya yang selalu menemani walaupun nggak ada di depan dia tiap hari, tapi dia tahu saya ada di sampingnya gitu. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi kita harus bisa proaktif gitu untuk selalu ngikutin dan memastikan trust itu semakin terus building rapportnya itu terus gitu. Jadi bukan hanya pada saat sales, tapi sales itu udah terjadi terus selama dia masih nasabah kita, ya kita harus pastikan itu tetap terjadi. Yang ketiga adalah never ending process. Nah, ini tadi di awal saya udah ngomong ya, bahwa proses fact finding itu benar teman-teman, ada di sini udah pasti, proses 1, 2, 3. Tapi seterusnya itu tidak boleh tidur. Kita tetap harus melakukan dan wait and see gitu, lihat ya. Karena setiap saat itu bisa jadi tambah raportnya tambah lagi gitu. Nah, tinggal tunggu menuai aja kapan dia akan masuk ke kita gitu. Percaya deh, itu akan otomatis orang kalau udah percaya, kita ngomong apa aja, dia lagi mikir apa itu mikirnya ingatnya ke kita gitu. Jadi udah jadi advokat gitu. Nah, jadi teman-teman coba untuk terus pastikan ya kita ingat bahwa yang namanya fact finding proses itu terus mengalir gini nih, terus jalan cycle-nya. Nah, terus apa yang ini yang mesti diingat lagi? What can I do better?
Nah, ini selalu pertanyaan yang selalu saya camkan dalam diri saya. Saya selalu dalam setiap circumstance ya, nasabah lagi susah, nasabah lagi marah-marah, saya selalu bertanya, what can I do better untuk dia gitu. Tapi dimulai dari diri saya gitu. Apa nih yang saya bisa lakukan ya? Apa yang saya bisa lakukan untuk dia gitu. Ya, jadi bukan lagi saya pokoknya mikirin pokoknya maunya gue gitu, bukan gitu ya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk lebih baik tapi untuk dia gitu ya, bukan untuk saya gitu. Nah, ini sikap yang menurut saya di dalam fact finding kita harus punya supaya kita melakukannya lebih genuine gitu ya, benar-benar dari hati gitu. Bukan sekedar apa namanya yang aku pengen aja gitu, yang aku pikir baik gitu, tapi benar-benar harus kita lakukan apa yang kita bisa lakukan lebih baik. What can I do better? Nah, yang terakhir adalah skill dan attitude. Ya, mungkin attitude tadi udah jelas ya, panjang lebar saya ngomong. Attitude-nya harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, what can I do better itu adalah merupakan satu attitude. Dan yang paling penting adalah integritas. Saya yakin di Perucahaya semuanya orangnya udah diajarin ya berintegritas dengan baik. Nah, itu penting. Nah, tapi yang paling penting ini skill juga harus diikuti. Sikap baik, yes. Tapi skill itu harus mengikuti gitu. Karena kayak tadi, objektif kita adalah building rapport. Building rapport itu kan membangun kepercayaan. Nah, kalau membangun kepercayaan itu kita nggak diikuti dengan skill, itu nggak mungkin kita bisa dipercaya gitu. Nah, contohnya adalah skill apa yang nggak kelihatan? Mendengarkan. Ya, mendengarkan itu adalah mendengarkan dengan hati ya, bukan mendengar oh ya listen apa hearing gitu, dengar dia sih ya dengar gitu, tapi bisa dengan hati nggak kita mendengarkan gitu. Mendengarkan benar-benar dengan empati nggak gitu. Nah, kalau kayak tadi ya, misalnya saya nggak punya mendengarkan dengan baik, saya nggak akan tuh pergi ke nasabah yang besok udah dipanggil KPK, terus saya minta waktu urgent. Saya bilang, saya harus ketemu. Gitu. Karena saya ngebayangin kalau saya di posisi dia gitu. Ya, kalau saya nggak di posisi dia, pasti saya udah besok nggak ada waktu lagi untuk mikirin ini dan saya nggak akan ketemu dan dia pasti worry banget sama keluarganya. Nah, karena saya berada di sepatunya dia, saya bisa rasain dan saya punya sikap what can I do better. Punya skill mendengarkan itu saya punya artinya saya jadi punya inisiatif gitu. Oh, saya harus melakukan ini gitu. Nah, itu karena saya punya saya punya skill mendengarkan itu. Kalau nggak saya mendengarkan, saya nggak akan punya action seperti itu gitu maksud saya. Nah, apalagi Anda harus tahu produk, udah pasti. Produk apa aja Anda harus kuasai karena untuk memenuhi kebutuhannya itu Anda harus tahu produk apa yang paling cocok gitu. Nggak bisa semua produk Anda tawarkan atau semua riders harus masuk gitu. Saya pernah loh punya customer itu dia punya hampir 18 polis kalau nggak salah saya ingat. Tapi polis dari 18 itu mungkin 11 tuh polis anaknya loh. Jadi dianya sendiri sedikit sekali. Nah, itu karena menurut saya dia salah ketemu agennya hanya jualan aja. Dia bilang ya memang karena saya juga nggak tahu apa yang dijual, saya cuma kesian aja kenal dia, kenal ini, kenal orang tuanya, kenal ini gitu. Jadi semuanya karena nggak enak gitu, cuman dia nggak ngerti gitu. Nah, jadi produk itu Anda harus kuasai. Bagaimana Anda harus belajar menguasai produk, kemudian Anda harus belajar presentation dengan baik, dan yang paling penting menurut saya adalah Anda harus menguasai financial planning. Ya, saya kagum nih dengan Saras ya. Saras financial planner ya. Nah, jadi kalau kita sebagai financial planner
berani declare bahwa kita adalah seorang financial planner, itu kita harus benar-benar menguasai yang namanya financial planning konsep itu. Dan itu selalu saya bawa dan saya pakai untuk customer saya gitu. Saya selalu mengikuti step-step financial planner dalam membuat growing path, dalam meng-create needs itu saya memakai financial planning itu. Nah, teman-teman bisa banget gitu pakai ini sebagai skill, menambah skill Anda dalam melakukan fact finding. Karena kalau enggak Anda akan kesulitan sekali bagaimana meng-create needs itu gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin skill komunikasi ya. Ya, kayak tadi mendengarkan tuh sebenarnya skill communication. Terus apalagi EQ. Bagaimana Anda menavigasikan emosi Anda gitu. Kapan Anda marah seperti apa ke customer, boleh nggak marah? Boleh, tapi marahnya yang seperti apa? Bagaimana Anda merespon keberatan dia atau bagaimana Anda merespon kemarahan dia? Apa dengan melotot juga Anda harus merespon gitu atau hanya dengan senyum gitu. Nah, hal-hal seperti itu Anda harus tahu. Terus Anda harus juga tahu profile, seperti tadi saya bilang, Anda harus tahu profile customer Anda. Dia adalah seorang melankolis, apa seorang sanguin gitu. Nah, itu perlu skill. Karena kalau Anda tahu si koleris, Anda tahu si sanguin, Anda tahu si melankolis, itu jadi beda. Anda nggak perlu kerja keras dan Anda beda deh gitu. Ya, untuk menghandle-nya itu jadi lebih nyaman buat dia. Juga nyaman buat kita pastinya. Nah, teman-teman, saya rasa saya sudah selesai nih. Thank you. Teman-teman, saya rasa ini yang saya lakukan, penghayatan saya selama hampir 20 tahun untuk melakukan fact finding. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Jelas, Bu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jelas banget, saking jelasnya tuh saya jadi sampai bingung. Ini Ibu sabar banget ya gitu. itu pertanyaan Rita nih, Bu, sebelum nanti disambung sama teman-teman yang lainnya mungkin ya, Bu ya. Pertanyaan saya tuh terkadang, Bu. Iya. Teman-teman yang baru join di profesi ini itu belum terlatih kesabarannya tuh, Bu, untuk melakukan fact finding ini. Bawaannya pengen closing, buru-buru gitu. Ya. Seperti itu. Itu gimana, Bu? Boleh ngasih masukan nggak ke teman-teman kita? Oke. Ya, saya bisa mengerti dan merasakan banget ya situasinya untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Nah, memang teman-teman yang pasti memang namanya bisnis itu pasti diukurnya dengan numbers. Ya, dengan numbers dan juga kepinginnya cepat gitu. Nah, tapi ini pilihan gitu. Kalau saya memilih, saya harus tahu dulu dan saya harus believe dulu bahwa ini adalah satu proses yang perlu saya bangun. Yang mana dulu nih yang perlu saya bangun gitu. Ya, saya mau dapetin nasabah cepat dengan cara yang saya nggak asal-asalan gitu, saya belum tahu nasabah ini seperti apa, pokoknya asal closing dulu deh gitu. Atau saya dapetinnya lagak lama, tapi saya ngerti banget orang ini dan saya yakin gitu, bahwa dia tuh puas, saya pun puas gitu. Nah, jadi emang pilihan. Waktu pertama kali saya jadi agen, itu saya orangnya gini, saya lebih orientasinya ke proses. Saya nggak mau ke hasil, karena hasil itu menurut saya akan mengikuti proses itu sendiri gitu. Jadi saya camkan itu. Nah, karena kalau saya lebih ke hasil, itu resikonya lebih besar buat saya. Satu, saya belum tentu nasabah happy dan sifatnya hanya short term. Kemudian menurut saya ini bisnis kepercayaan gitu.
bisnis kepercayaan itu nggak bisa cuman kayak orang ngebalikin tangan gitu. Jadi menurut saya yang saya harus bangun lebih dahulu adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi bukan numbers, tapi justru kepercayaan itu sendiri, kepercayaan diri saya dalam menjalankan bisnis ini, kuat atau tidak, punya mental baja nggak nih, gitu. Masa belum closing aja besok gua mundur, tapi lihat deh, pasti tetap ada growth. Tapi growth-nya itu bukan numbers, tapi sesuatu yang intangible. Misalnya kepercayaan. Terus Anda juga jadi lebih jago dalam mendengarkan. Anda lebih ngerti mengenai handling objection misalnya gitu. Jadi hal-hal itu kan sesuatu yang tidak kelihatan tapi harus Anda punya gitu. Nah, sekarang tinggal Anda pilih gitu. Mau nabung numbers-nya di mana nih? Hal-hal yang kelihatan atau yang nggak kelihatan dulu gitu. Tapi nanti hal-hal yang nggak kelihatan itu pasti akan secara tidak langsung nanti akan menuai ke bisnis Anda dalam bentuk numbers, pasti itu. Karena kalau saya lihat ya, orang udah percaya, itu beli polis nggak satu loh. Rata-rata nasabah saya sih hampir nggak ada yang beli cuman dirinya gitu. Pasti dirinya, anak, istri, bahkan sekarang nih, saya baru closing kemarin saya geli deh. Jadi nasabah saya tuh tiba-tiba malam-malam bilang, baby, saya baru dapat cucu saya udah mau 9 bulan, tolong ya dibuatin gitu. Jadi artinya saya aja lupa gitu kalau anaknya itu udah mau 9 bulan gitu. Nah, jadi dia otomatis gitu. Nah, itu tuh menurut saya buah-buah saya pada saat saya melakukan hal-hal yang nggak kelihatan. Jadi bukan hanya seradak-seruduk mau jualan gitu. Nah, jualan itu jadi kalau menurut saya ya di Prudential ini, itu kelihatannya kita melakukan sales cycle ini doang. Ini sesuatu yang kecil. Tapi sebenarnya ini adalah sekolah kehidupan kita gitu. Jadi teman-teman jangan cuman berpikir bahwa kita tuh diajarin sales di sini. Tapi kita belajar sekolah kehidupan. Kalau kita bisa melewati semua yang susah-susah tuh di awal, kelihatannya susah karena numbersnya nggak ada. Tapi sebenarnya itu kita lagi belajar loh. Belajar hidup. Percaya deh, satu saat kalau Anda udah dapat ngeklik satu orang percaya, itu otomatis Anda udah sukses tuh, yang tadi objektif tadi itu. Mana nih tadi ya, yang saya kasih lihat. Ini nih, otomatis building rapport Anda udah pinter, customer needs udah pasti bentar lagi, bukan bentar lagi, Anda otomatis bisa baca kebutuhan dia, dan dia otomatis jadi advocate customer Anda gitu. Jadi menurut saya itu pilihan. Baik. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya pada... Tadi ada satu pertanyaan di chat tuh Ibu Baby. Okay, kan banyak agent baru katanya. Yang dimaksud dengan mendengarkan dengan benar tuh apa? Mungkin ini khusus untuk agent baru ya. Oke. Iya. Oke. Mendengarkan dengan benar. Oke. Kata-kata mendengarkan ini menurut saya dalam sih. Ya, dalam artinya gini. Mendengarkan tuh bukan orang teriak, oh gue dengar suara lu begitu, bukan gitu ya. Tapi mendengarkan dengan hati artinya Anda benar-benar bisa nyampe ke perasaan dia, intinya gitu. Dan Anda bisa empati gitu. Empati itu artinya beda ya dengan simpati. Kalau simpati, misalnya kayak contohnya ya, kalau bedanya empati sama simpati gitu. Misalnya ada orang meninggal. Kalau saya turut berduka cita, itu saya simpati. Tapi kalau saya empati, itu mungkin saya bukan sekedar datang ke rumah duka, tapi saya bisa tiap hari chat dia, atau saya bisa menemani ngopi di rumahnya, walaupun diam aja, nggak usah nasehatin macam-macam, tapi saya ada di sisinya. Dia merasa bahwa saya ada di sisinya, gitu. Nah itu
itu mendengarkan dengan hati. Jadi saya harus menganggap bahwa orang itu adalah rajanya saya gitu. Saya itu penting buat saya gitu. Dan saya harus benar-benar melihat dia itu sebagai sesuatu orang yang perlu perhatian gitu. Nah, jadi kalau orang udah bisa mendengarkan hati dengan hati, itu tuh kita ngejalaninnya juga enak gitu ya. Contohnya deh, saya aja deh. Dulu waktu saya sama suami saya nih ya, saya kasih contoh ya. Bagaimana perbedaan pada saat saya mendengarkan dengan hati dibandingkan saya waktu tidak mendengarkan dengan hati gitu. Nah, jadi saya tuh orangnya susah banget disuruh olahraga. Orangnya saya susah banget gitu. Nah, suami saya tuh bilang, rajinlah olahraga, ikutin saya, yuk jalan apa, sepeda gitu, lari. Nah, saya nggak mau gitu. Saya bilang, enggak saya kan pagi repot gitu ya, mendingan saya di tempat tidur aja gitu. Nah, jadi semua yang dia katakan, saya dengar nggak? Kelihatannya saya dengar gitu, saya bisa jawab dengan segala macam alasan gitu. Nah, tapi begitu saya dengarkan dengan hati, saya bisa loh merasakan, oh ternyata tuh dia mengajak saya jalan pagi itu karena concern kesehatan saya. Dan dia concern kalau terjadi dengan saya, itu dia juga sedih gitu. Dia juga nggak mau kehilangan saya sewaktu-waktu karena hal-hal yang sebenarnya saya bisa hidup lebih sehat, tapi saya tidak lakukan gitu. Nah, begitu saya tahu bagaimana saya menyelami perasaan dia yang worry dan dia takut kehilangan saya gitu ya, itu tuh saya tuh langsung dengan gampangnya tanpa disuruh-suruh. Sekarang bisa seminggu 3 kali tuh saya jalan, saya tiap hari bisa yoga, itu dengan kesadaran gitu teman-teman. Nah, saya mau kasih contoh ini supaya teman-teman bisa membandingkan. Kalau orang sekedar mendengarkan dengan hati gitu, itu actionnya akan beda gitu. Begitu juga kita terhadap nasabah. Kalau kita sekedar dengar aja, itu tuh kita nggak bisa nyelami situasi dia, itu tuh beda gitu. Kayak contohnya yang tadi yang Pak Anton itu. Kalau saya sekedar mendengarkan dia bahwa keponakannya meninggal terus dia mau pindahin saya dengarkan begitu aja, saya akan oh yes loh, saya dapat customer, dapat closingan lagi gitu. Tapi karena saya mendengarkan dengan hati, sebenarnya yang dia perlukan tuh bukan beli polis baru. Dia cuma takut nggak ada yang handle klien polisnya gitu. Kalau ada apa-apa polis anak ini nggak ada yang ngerti gitu. Nah, saya mendengarkan dengan hati di situ. Saya bilang, Pak, nggak boleh tutup. Saya bilang, Bapak tuh harus tetap di sana. Satu, rugi. Kedua, Bapak harus kasih kesempatan suaminya keponakan ini gitu untuk dia belajar. Kalau ada apa-apa, tanya saya bisa handle gitu. Jadi itu tuh karena saya mendengarkan dengan hati, maka action saya seperti itu gitu. Kalau saya nggak mendengarkan dengan hati, saya dengan gampangnya, oh yes Pak, silakan datanya mana sini saya bikinin gitu. Saya udah nggak melakukan investigate dan lain-lainnya itu. Saya nggak akan bertanya seperti itu gitu. Jelas teman-teman? Iya, Ibu Baby, terima kasih. Jadi antara mendengarkan biasa-biasa saja dengan mendengarkan dengan hati atau mendengarkan dengan benar itu memang berbeda, benar. Semoga teman-teman yang tadi bertanya ya dan juga agent-agent baru sudah mendapatkan jawaban yang pas ya dari Ibu Baby sendiri ya. Oke. Ya. Bu Baby mau nanya lagi satu lagi Bu Baby, bagaimana Bu Baby menghandle nasabah-nasabah dari agent-agent yang udah nggak aktif? Itu kan mungkin mungkin dulu kan dari nomor 1 sampai nomor 7-nya bukan mungkin leadernya yang melakukan. Kemudian
banyak yang ada yang mis-selling. Apa yang dilakukan oleh Bu Baby? Oke, yang pertama itu saya pertama data sih saya lihat. Data kalau dia beli UP itu saya screening ya, saya screening. Kalau dia beli UP saya nggak touch dulu karena itu aman. Terus apalagi kalau produknya tradisional, saya juga nggak lihat lagi itu aman. Nah, tapi kalau misalnya dia beli rawat inap gitu ya atau penyakit kritis itu saya dahulukan. Dan saya catat kontaknya, saya mulai melakukan kontak melalui ini dulu WhatsApp atau SMS gitu atau email gitu ya. Pertama saya kontak juga ex agennya gitu. Saya bilang tolong kasih tahu bahwa saya akan kontak. Nomor telepon saya ini gitu. Tapi kan ada agen yang mau ex agen tuh ada yang mau willing melakukan, ada yang tidak gitu. Nah, tapi paling tidak saya udah bilang bahwa saya akan kontak customer-nya, jangan bingung gitu. Nah, jadi saya bikin surat perkenalan di WhatsApp. Nah, dari situ saya lihat ada yang respon enggak. Kalau ada yang respon itu yang saya dahulukan kontak, ketemu. Jadi saya mengulang lagi aja refresh dia punya produk. Pak, Bapak sekarang sama saya agennya. Jadi kalau ada apa-apa kontak saya. Terus kalau nggak keberatan ketemu saya mau refresh produk. Gitu. Sementara sih yang saya lakukan seperti itu aja. Dari situ komplain ya. Kalau ada yang komplain gitu dulu, oh begini-begini gitu. Iya, komplain saya handle banyak yang komplain. Nah, dari komplain itu yang paling penting saya balik lagi. Building rapport ini number one objektifnya. Pokoknya dia balikin kepercayaan dia dulu aja. Saya nggak mikirin apa-apa lagi, pokoknya building rapport. Kalau udah building rapport, enak tuh frekuensinya udah sama gitu. Nah, kalau frekuensinya udah sama, itu udah enak deh. Kita mau ngomong apa didengerin gitu. Jadi itu dulu. Yes, menarik sekali. Thank you. Oke, baik. Waktunya pas banget nih Pak Abdullah. Iya, alhamdulillah. Banget. Bu Baby, thank you so much. Karena sudah terbiasa. Senang banget.